Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan komponen dari infrastruktur IT. Kira-kira apa saja sih yang ada di dalam komponen infrastruktur IT ini? Ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi, di dalam infrastruktur IT terdapat 7 bagian komponen yang utama, dan komponen ini saling berkoordinasi atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam figur 5.8 ini dijelaskan terkait dengan IT infrastruktur ekosistem. Jadi, karena tadi ada 7 komponen, maka dimulai dari komputer hardware platform, yang kedua ada operating system platform, yang ketiga ada enterprise software application, yang keempat ada networking atau telecommunication, yang kelima ada konsultan dan sistem integrators, dan yang keenam ada data management and storage, dan yang ketujuh adalah internet platform. Nah, 7 komponen ini membentuk yang namanya disebut dengan istilahnya yaitu IT infrastruktur ekosistem. Selanjutnya, kita masuk dulu di bagian penjelasan yang pertama untuk komponen yaitu dari infrastruktur IT adalah komputer hardware platform. Komputer hardware platform ini itu dimulai dengan adanya hardware yang di sini ada IBM, Oracle Sun, HP, dan Apple. Sebagai contoh, untuk produk Apple, di sini hardware-nya itu dimulai pada tahun 2001, di mana tahun 2001 Apple mengeluarkan yaitu iPod, lalu kemudian dilanjutkan di tahun 2007 Apple mengeluarkan hardware dalam bentuk iPhone, dan di tahun 2010 Apple mengeluarkan hardware dalam bentuk iPad. Jadi, komputer hardware platform ini bisa dalam bentuk mainframe, server, PC, tablet, ataupun smartphone. Oke, kita lanjut ke bagian operating system platform. Di dalam operating system platform, ini contohnya ada berbagai macam teman-teman. Dimulai dari Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS, Chrome, Android, dan iOS. Jadi, dimulai dengan namanya yaitu Windows. Windows ini biasanya digunakan oleh operating system yang ada di perusahaan guna untuk membantu layanan jaringan. Lalu, sedangkan Unix ataupun Linux ini biasanya lebih dalam bentuk yang skalanya itu lebih minim atau reliable atau tepat dan tidak mahal dibandingkan dengan mainframe. Lalu, contoh dari Linux dan Unix ini biasanya digunakan pada hardware untuk IBM, Oracle, dan HP. Lalu, untuk bagian Windows lagi, kembali lagi ke bagian Windows, ini biasanya dia itu digunakan untuk memanage sumber daya dan aktivitas yang ada di komputer, dan dia lebih besar untuk bisa menangani beberapa macam klien dibandingkan daripada yang lalu. Jadi, kalau semula itu pertama namanya adalah Microsoft Windows Operating System, lalu kemudian dirubah ke arah sekarang itu menjadi Windows Operating System, sehingga dia lebih unggul dibandingkan cara kerja Microsoft Windows yang lalu. Nah, selanjutnya ada juga untuk operating system Chrome. Nah, biasanya dimiliki oleh Google Chrome dalam bentuk tawarannya yaitu di sini adalah cloud atau akses internet. Jadi, cloud yang di sini hanya bisa diakses ketika diakses lewat internet saja.
Nah, selanjutnya untuk Android, jelas teman-teman sudah mengetahui, yaitu contohnya ada smartphone, ada tablet. Nah, tentunya untuk smartphone dan tablet ini, untuk di Android sendiri, ini dia digunakan oleh berbagai macam jenis smartphone dan tablet. Bisa ada contohnya Google, terus kemudian ada lagi contohnya Samsung, ada contohnya dari Nokia. Nah, itu menggunakan OS-nya atau operating sistemnya dari Android. Lalu khusus untuk Apple, dia menggunakan operating sistemnya adalah iOS. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Komponen ketiga yaitu adalah Enterprise Software Application, dan ini biasanya digunakan untuk di perusahaan. Sebagai contoh adalah SAP, Oracle, Microsoft, dan IBM. Nah, karena disebut dengan Enterprise Software Application, berarti di sini contoh-contoh tadi itu akan menghubungkan data-data yang ada di organisasi, atau dengan kata lain mengintegrasikan data dari semua divisi yang ada di organisasi. Sebagai contoh, semisal data yang ada di bagian penjualan akan diintegrasikan dengan data yang ada di gudang. Jika perusahaan ingin melihat tinggal berapa toh stok yang cukup untuk dijual oleh pihak perusahaan, maka dia tinggal memanggil database dari pihak gudang dengan melihat berapa yang tinggal stoknya. Sama halnya dengan pihak gudang, ketika barang yang ada di penjualan sudah habis, dia akan merestock kembali atau membuat requirement barang lagi agar bisa menambah dari bagian yang ada di gudang atau material yang ada di gudang untuk diolah menjadi barang yang jadi. Nah, untuk SAP sendiri ini juga merupakan salah satu dari Enterprise Software Application, di mana SAP singkatan dari System Application Product. Oke, kita lanjut teman-teman ke bagian yang selanjutnya, yaitu di sini adalah networking atau telecommunication platform. Di bagian networking jelas berkaitan dengan yang namanya bagaimana caranya bisa bertelekomunikasi, atau kalau zaman dulu itu telekomunikasinya menggunakan telepon yang hanya bisa menyampaikan suara. Nah, saat ini telekomunikasi berkembang pesat dan bisa menyampaikan suara maupun data. Selain itu, untuk bagian telekomunikasi pun juga membutuhkan adanya WAN atau Wide Area Network, terus kemudian ada wireless dan internet access. Oke, jadi ini berbagai macam dari jaringan atau telekomunikasi yang dimiliki oleh, misal kalau tadi hardware-nya itu di sini basisnya adalah dia menggunakan IBM, berarti operating sistemnya adalah Microsoft Windows, dan enterprise software-nya adalah Microsoft. Lalu kemudian untuk networking dan telekomunikasinya adalah Microsoft Windows Server. Oke, selanjutnya di bagian selanjutnya yaitu adalah konsultan and system integrator, di mana konsultan dan sistem integrator ini dijadikan bagian dari pihak konsultan yang khusus untuk menangani ketika adanya permasalahan ataupun membutuhkan training atau edukasi tentang software yang mereka gunakan. Jadi di sini konsultan ada bagiannya, yaitu ada IBM Service, lalu ada pihak HP, lalu ada pihak Accenture. Nah,
Selanjutnya, komponen yang selanjutnya adalah data management storage. Data management storage ini berkaitan dengan penyimpanan data. Jadi, setiap penyimpanan data ini untuk berbagai macam hardware itu berbeda-beda namanya. Kalau untuk Windows, berarti dia akan lebih mengandalkan dengan yang namanya penyimpanan datanya, yaitu Microsoft. Sedangkan tadi kalau misalnya menggunakan enterprise software application-nya adalah Oracle, maka data management storage-nya adalah Oracle. Selanjutnya, yaitu komponen yang terakhir adalah internet platform, di mana internet platform ini lebih kepada termasuk di bagiannya ada hardware, software, dan pelayanan service untuk manajemennya yang digunakan untuk mendukung website di dalam organisasi, termasuk ada hosting, router, dan kabel. Dan tentunya di sini macam-macam dari internet platform ada apa aja, lalu Microsoft, Unix, Cisco, dan Java. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai yaitu tren apa saja yang ada di dalam hardware komputer, hardware platform. Yang pertama, untuk tren yang pertama adalah the mobile digital platform. Jadi, mobile digital platform seperti yang teman-teman ketahui, di sini sudah mulai dengan bentuknya adalah mobile digital atau yang disebut dengan istilahnya adalah smartphone. Sebagai contoh smartphone di sini adalah yaitu iPhone dan Android yang bisa mengambil fungsi dari PC atau manfaat dari PC saat ini. Mengapa? Karena mereka bisa mentransmit data, lalu mencari data informasi di dalam web, mengirimkan email, lalu bisa digunakan untuk chatting juga, lalu bisa digunakan untuk menunjukkan konten ataupun data-data dalam bentuk soft file. Selanjutnya ada juga di sini yaitu new mobile platform, dan ini bentuknya lebih kecil, yang lebih dioptimalkan di sini adalah bentuk tablet komputer atau seperti contohnya adalah iPad. Jadi kalau dulu kita biasanya bawa PC kemana-mana dan ini tidak fleksibel, lalu dibutuhkanlah yang namanya ukuran yang PC yang kecil, yaitu contohnya adalah tablet komputer. Dan bisa gunanya buat apa saja, bisa baca buku, lalu kemudian mengirimkan email dan sebagainya. Jadi antara smartphone dan tablet di sini sama-sama bisa digunakan untuk mengakses internet dan berguna untuk bisnis, terutama dalam melayani bagian konsumen. Selanjutnya di dalam mobile digital platform juga itu ada juga yang disebut dengan isu yang terbaru adalah wearable computing device atau lebih disebut di sini adalah smartwatch. Smartwatch ini bisa digunakan untuk men-tracking kira-kira aktivitas apa yang teman-teman lagi lakukan. Terus ada juga smart glasses, smart ID, dan activity tracker. Jadi wearable computing teknologi ini bisa digunakan tidak hanya untuk orang personal, juga bisa digunakan oleh pihak perusahaan juga. Dan tentunya ini sangat lebih menguntungkan ya teman-teman kalau teman-teman cek beberapa wearable computing device ini sekarang mulai berkembang pesat, bisa digunakan fungsinya buat tracking activity kalian pas saat lagi workout, atau bisa juga digunakan untuk memberikan informasi adanya pesan yang ada di device teman-teman atau smartphone teman-teman. Di sisi lain, smartwatch juga atau wearable computing device ini bisa juga digunakan untuk yaitu nge-track kira-kira heart
heartnya kalian atau tekanan jantung kalian itu seperti apa heart rate-nya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Isu yang kedua di dalam hardware itu adanya konsumerisme dari IT dan BYOD. Nah, karena semakin banyaknya device yang muncul dan fleksibilitasnya ini semakin memudahkan orang maupun karyawan dalam bekerja, maka mereka memilih untuk membawa device-nya agar bisa fleksibel bekerja di mana saja. Dan istilah ini disebut dengan namanya yaitu Bring Your Own Device atau BYOD. BYOD ini ternyata mendukung adanya konsumerisme IT. Kenapa? Karena setiap IT atau device yang terkeluar yang semakin bagus dan semakin canggih, ini menunjukkan orang untuk tertarik untuk membeli IT tersebut sehingga mereka menyadari bahwa yang namanya Bring Your Own Device itu salah satu bentuk dari konsumerisme IT. Selain itu, konsumerisme IT ini tidak hanya dalam bentuk mobile personal device, tetapi juga bisa digunakan untuk bentuknya software. Mengapa toh kok software juga bisa? Sebagai contoh, Google menawari jasa cloud, yaitu di sini adanya Google Drive. Jadi kalau dulu menyimpan data harus dalam bentuk yaitu storage atau memori yang di PC ataupun komputer, sekarang menyimpan data sudah bisa dilakukan di cloud. Jadi teman-teman mau membuka data tersebut lewat HP ataupun tablet atau apapun, PC-nya misalnya tidak kondisinya di tempat kerja yang biasanya pas saat kalian perjalanan dinas, membuka data lewat cloud itu memungkinkan. Dan ini juga mendukung adanya konsumerisme IT di dalam bentuk software. Lalu konsumerisme IT ini ternyata menawarkan untuk bisnis memikirkan kembali kira-kira apakah lebih kepada memanage informasi dan pelayanan atau bagaimana. Tentunya konsumerisme IT ini membuat karyawan diberikan kebebasan untuk bisa mengakses data dimanapun mereka lagi bekerja. Selanjutnya adalah bagian ketiga isunya yaitu quantum computing. Quantum computing ini menggunakan prinsip kuantum di mana dia menunjukkan data dan bisa beroperasi ketika adanya data yang disimpan maupun tidak. Jadi ketika data itu disimpan, maka akan muncul kuantumnya atau computingnya di sini yaitu 1. Tetapi jika data tidak disimpan sama sekali, maka computingnya adalah 0. Lalu kemudian quantum komputer ini bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah saintifik atau masalah yang ada di bisnis, dan ini lebih cepat lebih memiliki waktu yang lebih cepat seperti itu. Selanjutnya adalah virtualisasi. Jadi virtualisasi ini sebenarnya adalah proses menunjukkan bahwa adanya sumber daya dari computing yang bisa diakses secara bentuknya virtual. Sebagai contoh yaitu di sini adanya geographic location. Jadi ketika teman-teman mencari data alamat lewat Google Map, teman-teman bisa melihat posisi rumahnya atau posisi jalannya, tokonya itu di sebelah sini atau di bagian ini, dan tentunya ini adalah bentuk dari virtualisasi. Selanjutnya, virtualisasi pun juga bisa digunakan untuk
bagian storage ataupun server. Dan tentunya karena bisa digunakan untuk storage maupun server, dia bisa digunakan untuk menyimpan data seperti itu. Selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing ini sebenarnya adalah model computing yang termasuk di dalamnya adalah computer processing, storage, software, ataupun layanan yang lain. Karena disebut dengan istilah cloud, maka harus diakses dengan menggunakan internet dan bisa diakses dimanapun, kapanpun lewat device apapun juga. Oke, jadi di bagian computing cloud platform ini di dalam figur 5.9 dikatakan bahwa computing platform ini memiliki 3 layanan. Yang pertama ada platform service, ada application service, dan infrastruktur service. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke bagian layanan service-nya dari cloud computing, kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik dari cloud computing itu apa. Yang pertama adalah on-demand self-service, di mana konsumen dapat mengakses dimanapun, kapanpun sesuai dengan kebutuhan dirinya. Selain itu, yaitu adanya ubiquitous network access. Jadi, cloud di sini berisi sumber daya yang bisa diakses menggunakan internet, termasuk dengan platform mobile. Lalu selain itu, cloud juga ini di sini karakteristik yang ketiga adalah location independent resource pooling, atau dia bisa memberikan informasi bahwa adanya permintaan dari pihak user yang tidak mengetahui di mana sih tempat dia disimpan datanya, seperti itu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah karakteristiknya yang keempat, yaitu rapid elasticity, di mana rapid elasticity ini bisa permintaannya semakin meningkat atau semakin menurun tergantung dengan permintaan dari pihak konsumen. Dan karakteristik yang terakhir yaitu adalah measure service, di mana cloud ini biasanya didasari oleh sumber daya yang digunakan atau yang disimpan. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan, di sini ada berbagai macam layanannya. Yang pertama adalah infrastruktur as a service atau biasa disebut dengan IaaS. Jadi, di sini cloud computing itu digunakan oleh customer untuk processing, storage, networking, dan computing resource lain dari cloud yang ditawarkan. Nah, contohnya seperti apa infrastruktur service? Jadi, dia cloud yang ada di dalam device. Kalau teman-teman ingat lagi kembali di dalam gambarnya, infrastruktur service di sini bisa lewat yang namanya storage management, lalu kemudian adanya computing resource management, ada juga bentuknya yaitu network management. Jadi dia khusus untuk digunakan untuk menyimpan ataupun processing. Nah, selanjutnya layanan yang kedua adalah software. Jadi cloud computing ini ternyata juga menawarkan dalam bentuk software atau layanan software, di mana software-software sekarang ini sudah disimpan di dalam bentuk cloud, penyimpanan datanya. Sebagai contoh, kalau dilihat dari tampilannya, maka software ini biasa terletak pada aplikasi service, bisa berupa content management, enterprise software, ada collaboration environment, lalu ada juga proses manajemen. Jadi ketika teman-teman ingin berkolaborasi, bisa menggunakan jaringan aplikasi yaitu cloud berupa Google Docs. Nah, Google Docs ini aplikasinya
itu sebenarnya dia berbentuk cloud, di mana penyimpanannya ini juga berbentuk digital, jadi tidak disimpan di dalam device teman-teman kecuali teman-teman mendownload data atau informasi yang ada di dalam Google Docs tersebut. Nah, Google Docs ini memungkinkan untuk orang saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, pelayanannya adalah platform, di mana platform ini bisa digunakan oleh customer sebagai infrastruktur ataupun alat programming. Nah, selanjutnya berarti untuk platform service ini itu bentuknya ada block storage, ada communication network, lalu ada identify, management, dan content server. Sebagai contoh, di sini itu adalah Microsoft yang menawarkan alat berupa namanya PaaS dan pengembangan software, terus kemudian bisa juga digunakan untuk testing dari softwarenya, dan ini semua dalam bentuk basisnya yaitu cloud. Oke, selanjutnya untuk bagian cloud ternyata dibedakan beberapa macam. Yang pertama itu ada public, ada private, dan ada hybrid. Untuk public sendiri berarti dimungkinkan untuk adanya pihak ketiga mengakses atau pihak orang lain mengakses cloud tersebut. Sebagai contoh yaitu ada Google Drive, terus kemudian ada Dropbox, ada juga Apple iCloud, dan tentunya public cloud ini bisa digunakan untuk menyimpan data secara online, musik, dan foto. Selanjutnya untuk cloud yang kedua tipenya atau jenisnya yaitu adalah private cloud. Private cloud ini hanya khusus untuk di organisasi atau hanya diperbolehkan digunakan oleh orang yang mempunyai akses. Gunanya untuk apa? Untuk menjamin adanya privacy. Lalu yang ketiga di sini adalah hybrid cloud. Nah, hybrid cloud di sini biasanya dia digunakan untuk mengkombinasikan antara private sama public cloud, dan tentunya ini juga di-manage oleh house IT, private host, dan third party provider. Jadi ketika perusahaan membutuhkan mengakses dari cloud ini, dia butuh dari pengawasan yang ada di in-house control IT. Dan ketika pun cloud ini mau di-share oleh pihak lain atau pihak publik, ini juga harus diawasi oleh house IT-nya atau bagian IT di dalam perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah edge computing. Isu edge computing ini sebenarnya merupakan model dari mengoptimalkan cloud computing. Jadi, desain penyimpanan data juga digunakan untuk bagian dari server. Nah, edge computing ini ternyata bisa digunakan untuk mengurangi jumlah data yang mengalir dari depan maupun belakang. Lalu cloud edge computing ini juga dia dapat digunakan untuk sensor atau Internet of Things dari suatu device. Dan edge computing ini juga bisa digunakan untuk menyimpan data yang biasanya membutuhkan jaringan. Lalu edge computing ini juga digunakan untuk menyimpan data atau mengurangi adanya delay dari suatu data yang dikirim. Sebagai contoh dari IoT device yaitu bentuknya di sini adalah electronic money. Kalau ketika kalian menggunakan transaksi dengan membayar menggunakan electronic money seperti e-tol, nah kalau ini semua diakses dengan menggunakan internet, otomatis akan terjadinya delay atau
data transaksi tersebut tidak bisa diproses dengan cepat karena adanya gangguan dari jaringan internet. Nah, tentunya di sini dioptimalkan dengan yaitu adanya edge computing. Jadi electronic money atau e-toll itu disimpan di dalam bentuk RFID kartu yang tentunya di sini bisa salah satunya memudahkan dalam penyampaian data atau pemrosesan transaksi. Oke, yang selanjutnya, isu IT yang selanjutnya dari hardware adalah green computing, di mana green computing ini atau device-device saat ini itu sudah didesain untuk ramah lingkungan seperti monitor, printer, storage device, dan alat komunikasi lainnya. Jadi benar-benar memperhatikan lingkungan atau memperhatikan dampak yang mungkin timbul di dalam lingkungan. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu punya HP, terus kemudian HP tersebut sudah bosen, digantilah beli HP yang baru. Nah, tentunya HP-HP tersebut kan tidak mungkin langsung lebur di dalam tanah. Kalau dibuang ataupun disimpan pun dia juga jadi dalam bentuk limbah yang padat. Nah, tentunya di sini device-device saat ini sudah dibuat dengan model ramah lingkungan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah high performance dan power saving dari prosesor. Jadi yang namanya isu IT dari hardware yang terakhir ini berkaitan dengan multi-core prosesor. Jadi multi-core prosesor ini digunakan untuk semakin lebih cepat penggunaannya dan lebih baik lagi. Sebagai contoh, untuk prosesor yang ada di dalam produk Apple, iPhone gitu ya, itu dimulai dengan chipnya mulai dari A9, A10, dan A11. Ini digunakan untuk apa sih kok prosesor semakin lebih cepat? Untuk membantu adanya proses dari device tersebut semakin cepat karena data itu kan semakin bertambah dan tentunya membutuhkan processing yang lebih cepat lagi. Jadi di sini jelas untuk bagian prosesor itu semakin lama semakin akan bertambah prosesornya atau semakin tinggi kemampuannya seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan komponen infrastruktur IT dan isu-isu yang ada di dalam hardware. Nantikan video selanjutnya terkait dengan isu-isu dari software komputer. Terima kasih.